Ya, halo sahabat pioner, bertemu kembali di channel saya dan seperti biasa kita membahas seputar Fi ya atau Fi Network. Nah, teman-teman, jadi besok ya atau mungkin lusa kita mungkin akan membahas tentang barter. Karena apa? Karena koin yang sudah dimigrasi yang gemboknya terbuka atau kuncinya terbuka itu mungkin bisa digunakan. Nah, jadi besok kita akan berbicara tentang hal-hal yang baru lagi. Nah, hari ini teman-teman, kita seperti biasa membahas tentang harga, nilai, konsensus maupun penggunaannya. Nah, jadi teman-teman, berbahagia dan semangatlah bagi Anda yang memang koinnya sudah migrate ya atau sudah migrasi dan sangat menantikan ya available balance. Nah, jadi teman-teman, wallet yang sudah ada angkanya ini ya, tentu kita sudah bebas menggunakannya dengan mengacu pada aturan Inclusive Mainnet. Nah, Inclusive Mainnet itu jelas sekali bahwa pertukaran tidak boleh dengan uang fiat. Ingat, tidak boleh dengan uang fiat, tetapi dengan barang dan jasa. Masih banyak juga orang-orang yang bertanya, apakah nanti tanggal 13, 14, 15 dan seterusnya boleh ditukar dengan uang fiat? Nah, saya tekankan sekali lagi, Core Team mengatakan tidak boleh. Ya, harus barang dan jasa. Karena apa? Karena vendor-vendor sekarang ini sudah mengeluarkan barang-barang ataupun produk-produk. Nah, menurut pertukaran nilai fee-nya. Jadi tidak ada yang mengatakan sekian Fi sekian dolar atau satu Fi sekian uang. Nah, itu tidak ada, teman-teman. Nah, jadi kalau di wallet ya, saya hitung mundur tepatnya pada tanggal 13 Juli nanti 2022. Karena ya pas tanggal 29 itu kita migrasi ya teman-teman, migrasi koin. Nah, jadi sahabat yang berbahagia, yang beruntung tentunya ya seperti saya beruntung. Karena apa? Karena hari ini masih hitungan 2 juta atau 3 juta orang ya yang sudah migrate. Dan Core Team terus berupaya kalau bisa semuanya migrasi karena memang sistem dalam kondisi bugs atau beban lebih. Nah, seperti itu. Nah, jadi akhir-akhir ini tepatnya dari mulai KYC massal sampai migrasi sekarang ya bermacam-macam berita ataupun post ataupun tulisan yang berseliweran lah gitu ya teman-teman di media sosial dan lain sebagainya mengenai hasil dari nilai konsensus. Nah, ini biasalah kemarin atau tadi ya sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, nilai tersebut memang karena info-info ini dimulai setelah adanya KYC massal. Nah, jadi sampai mainnet sekarang ini itu masih tetap dibahas. Kalau kita yang sudah bergabung lama ya teman-teman, bergabung nggak usah lah tahun 2019, tahun 2000 ya, tahun 2001 kemarin ya. Tentu cerita-cerita kayak gini ini belum ada ya, cerita kayak ini. Fokus kita cuman klik petir. Jangan lupa petir. Jangan lupa klik gitu-gitulah teman-teman. Artinya kerjaan kita hanya mengklik petir, mengharapkan hasil yang benar-benar luar biasa. Nah, jadi pada saat itulah teman-teman ya kita fokus ya dengan model HP ya, kemudian kita ingin berpengalaman di dunia kripto di dunia karena kita tidak mau lagi yang namanya kecewa dengan Bitcoin pada dulu-dulunya situ teman-teman. Dan ya ini saya pikir investasi lah. Kita klik sampai koin kita ribuan, puluhan ribu bahkan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ada di beberapa pertanyaan mungkin di benak kita semuanya, terutama yang baru bergabung ya, yang mungkin hitungan sebulan 2 bulan yang lalu. Kemudian mendengar berita viral bahwa konsensus harganya 314.000 dolar lebih. Nah, ini teman-teman, mendengar berita ini mereka kaget gitu. Nah, kita juga kaget ya kan, kenapa ngeklik petir aja sampai segitu banyaknya. Nah, tetapi teman-teman, apakah kita mau ikut konsensus, apakah kita ada vendor yang sanggup mengikutinya dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi yang benar itu teman-teman, yaitu sebagaimana yang diketahui konsensus merupakan kesepakatan bersama ya dari beberapa orang yang mewakili. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dari semua pioner. Nah, kemudian teman-teman, kita juga mengetahui bahwa ya satu suara dengan berbagai analisa yang mendalam untuk mengambil keputusan dalam satu kesepakatan inilah yang dilakukan pada sekitar
kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, Mei 2022 itu sudah dilakukan dengan konferensi yang sangat luar biasa dan menghasilkan konsensus $314.000 lebih. Nah, sebagaimana ini ya digadang-gadang oleh Cina ya, Cina mempunyai peranan amat besar terhadap konsensus ini karena mereka jumlahnya sangat besar dari populasi pi yang ada di dunia. Nah, kemudian dengan kekuatan perdagangannya boleh dikatakan tidak ada lagi bisa menandinginya ya, karena Cina memang luar biasa. Sampai hari ini Cina itu luar biasa. Makanya tuntutlah ilmu dan lain sebagainya itu dari Cina. Pokoknya Cina the best lah kalau soal mengenai uang gitu. Nah, jadi teman-teman, mereka tahu sejarah Fai, kita kan enggak nih, kita enggak tahu. Mereka tahu, lebih tahu dari mulai Nicholas, Qing Dao Fan dan lain sebagainya. Mereka tahu prospek Fai ke depan ini bagaimana. Nah, sehingga dengan nilai sebesar itu memberikan ya value yang sangat pas lah ya, value ya, yang ya kelangsungan untuk Pi ini sebagaimana dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha dan vendor-vendor di Cina sana. Nah, kita tidak bisa memungkiri, mereka menilainya sangat besar sekali. Ya mungkin ada juga mereka orang-orang baru yang menambang ya. Kemudian ya kita mendukunglah ekosistem ya yang Pi ini yang sangat besar. Kemudian yang ya katanya itu terdesentralisasi ya. Nah, kemudian komunitas Pi dunia ini kemudian nanti akan menyebar luas ke 8 miliar orang dan lain sebagainya. Nah, ini ya kita adalah pasar yang potensial dalam ekologi yang ikut serta dalam ekosistem Fai. Makanya beruntung orang-orang yang hari ini mengenal Fai Network ya. Kekuatan komunitas lokal kita sangat besar perannya untuk keberhasilan proyek ini. Nah, kita juga harus sanggup ya, harus sanggup walau saat ini menuju inclusive mainnet yang dibutuhkan tentu vendor dalam kesetiaan barang yang ada di negeri kita sendiri sebelum ditukarkan dengan uang fiat. Nah, karena memang uang fiat belum dibenarkan teman-teman ya. Nah, kemudian kita harus ingat, mereka juga harus ingat bahwa jika masuk dalam ekologi Fai ini akan sangat menguntungkan bagi bisnis mereka di masa yang akan datang. Tidak membutuhkan waktu lama lagi sebenarnya ya teman-teman. Kalau misalnya Fai ini kedepannya akan lebih luar biasa. Saat open mainnet, orang akan berlomba-lomba untuk masuk ke ekologi Fai ini. Tidak menutup kemungkinan akan merambah ke UMKM, pedagang online dan lain sebagainya dengan skala yang sangat luar biasa pada marketplace seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya dan e-commerce lainnya serta bidang jasa lainnya misalnya Gojek, Masin, transportasi darat, laut, darat dan lain sebagainya. Nah, ini mengingatkan kita pada menjadi P-currency namanya. Jadi nanti bukan cryptocurrency lagi, ini menjadi nama P-currency. Nah, jadi itulah dasar-dasar nilai yang sedang diperdebatkan sekarang. Jadi jangan kita ambil pusing akan hal ini teman-teman. Nah, jadi Pi bukan mencari vendor, tapi Pilah yang akan dicari vendor. Jelas ya, Pi bukan mencari vendor, tapi vendor akan mencari Pi. Ingat ya. Jadi kalau nanti misalnya ada harganya murah, nggak penting-penting banget itu kita tukarkan gitu. Nah, maka jangan goyah dan tetap klik petir teman-teman. Jaga akun serta koin kita masing-masing dengan proses sandi dan lain sebagainya. Dan ya kita tidak ada satupun memaksa kita untuk membayar dengan harga yang tidak sepakati. Jadi untuk Pi Market Indonesia sebagai wadah marketplace yang sangat besar ya peranannya dalam menjembatani vendor-vendor, kemudian pioner terhadap kelangsungan transaksi e-commerce Pi. Jika harga tidak wajar ditetapkan oleh mereka ya kita tidak bisa terima ya. Jadi maaf kalau harganya rendah, tetapi kalau harganya besar ya seperti di bursa Cina dan lain sebagainya ya mungkin angkanya ribuan dolar atau paling sedikit $6.700 ya kita siap ya. Kita siap 1 juta kita akan tukarkan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi jaga ya koin kita teman-teman. Jangan sampai bocor, hilang dan sebagainya karena itu harga kita yang paling luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat kita semuanya dan sampai